Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah wa ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA N1 Kebun Tebu, Bapak Supriyantoro SPD SAP. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil masing-masing bidang. Yang saya hormati dan saya cintai dan saya banggakan kawan-kawanku, guru-guru hebat yang berbahagia, serta staf TU yang sempat hadir pada kesempatan siang menjelang sore pada hari ini. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan siang menjelang sore ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka aksi nyata modul 1.4 diseminasi penerapan budaya positif. Mudah-mudahan pada pertemuan kita pada siang menjelang sore ini membawa manfaat dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat serta salam semoga tercurah terlimpah selalu kepada junjungan kita Nabiullah Habibana wa Nabiyana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah menuju alam terang benderang, dari zaman onta menuju zaman Toyota yang serba luar biasa hebat seperti ini, yang kita rasakan manfaatnya. Saya di sini bukan serta-merta, ya bahasanya lebih daripada kawan-kawan semua, tapi pada hakikatnya karena ini suatu tugas beban yang harus kita lakukan, saya dengan Bu Ayu. Jadi mohon maaf sebelumnya mengganggu aktivitas kawan-kawan. Soyoknya pada hari ini mungkin ada yang dikerjakan ataupun ada kegiatan lain yang bisa tanpa hambatan. Tapi dengan adanya program ini menjadi hal yang mungkin ya menghambat. Tetapi saya minta kemurahan hati kawan-kawan semua, bersama-sama mari kita memajukan SMA N1 Kebun Tebu ini dengan wasilah menjalankan program pemerintah, yaitu CGP, calon guru penggerak semua. Dan saya yakin semua tidak ada yang tidak pintar, tidak ada yang tidak cerdas, semua pintar semua cerdas semua, Bapak Ibu. Kemudian saya berterima kasih juga ya telah hadir dalam rangka menyemangati kami, saya dan Ibu Ayu, untuk menyampaikan ya beban tugas ini, agar moga-mogahan dengan wasilah pada pertemuan kali ini juga harapan saya dan Bu Ayu, kawan-kawan juga bisa untuk bersama-sama meningkatkan kualifikasi, entah apa besok namanya. Kalau sekarang ini masih CGP, sekarang berbicara di angkatan 11 pun sudah ada angkatan 12, tetapi angkatan 12 pada tahun ini ternyata kuota lampu nggak ada, Pak Patra. Nggak ada kuota nomor, sehingganya begitu diklik dia tidak muncul pendaftaran. Yang ada pengajar praktik itu adalah mendampingi rekan-rekan calon guru penggerak. Ya moga-mogahan besok nanti kalau ada program itu pengajar praktik, insya Allah kami akan berusaha lagi untuk mencapai pengajar praktik. Itu harapan kita bersama. Kawan-kawan yang saya hormati, di sini kita sudah lihat bersama bahwasannya
kita akan berbicara tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman. Nah, pengalaman ya, budaya positif. Kalau kita mendengar budaya positif itu, kita adem rasanya ya, enak mendengarnya. Budaya positif. Karena dari kata budaya itu kita bisa mencerminkan budaya itu adalah adat istiadat kebiasaan yang kita lakukan dalam hal keseharian kita. Tetapi adat itu kan sesuai dengan bahasa Arab, ada dia ada yang positif, ada yang negatif. Nah, yang harus kita kembangkan di sini adalah adat atau budaya positif. Senang rasanya, enak rasanya dengarnya. Karena setiap lingkungan di masyarakat, ya, di pergaulan kita, terlebih di sekolah, pasti dia tidak terlepas daripada adat, kebiasaan, budaya. Nah, tentunya kalau di sekolah itu budaya yang harus kita kembangkan ini adalah budaya yang mempunyai pemahaman nilai-nilai yang sangat kedepannya itu menjadi contoh yang baik. Makanya disebut dengan positif, budaya positif. Nah, inilah yang harus kita kembangkan di sekolah kita, penerapan budaya positif. Dan banyak yang namanya budaya positif itu macam beraneka ragamnya, tanpa batas. Nah, sekarang saya mau umpan balik. Mau umpan balik Bapak Ibu. Kira-kira ini kira-kira ya. Budaya positif yang sudah ada di sekolah kita sekarang nih, yang harus kita tingkatkan eksisnya. Kira-kira budaya apa aja? Kira-kira budaya apa saja? Supaya kita terbuka mindset kita agar budaya tadi itu kita kembangkan, kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan. Kira-kira disiplin. Bu Fadila, disiplin ya. Satu, disiplin. Yang berikutnya tanggung jawab. Yang berikutnya jujur betul apa jujur kacang hijau? Jujur betul apa? Jujur. Yang berikutnya diterapkan. Ya, disiplin tadi. Gimana? Budaya positifnya kita terapkan. Oke. Terus ada nggak yang lain yang kita lakukan tapi kita tidak, tanpa sadar kita lakukan tapi kita tidak ucapkan di sini? Banyak. Hah? Berkata dengan baik. Nah, yang berkata dengan baik. Menghormati hak orang lain. Terus PPKN ya. Hak orang lain kan. Hak dan kewajiban. berkata dengan baik ya. Gotong royong Pak, kebersamaan. Gotong royong kebersamaan. Ya, gotong royong kebersamaan. Menghormati Pak. Menghormati hak orang lain. Oke, terus Budaya introspeksi diri. budaya introspeksi diri ya. Oke, terus budaya malu. Iya. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih ya jawabannya. Jadi budaya itu memang luar biasa. Positif ini sangat luar biasa untuk kita pertahankan, bahkan kita kembangkan, Bapak Ibu ya. Nah, apa yang Bapak Ibu sebutkan tadi itu disiplin, tanggung jawab, jujur, malu, ya. Itu semuanya itu terdorong, termotivasi dari faktor intrinsik, faktor dari dalam, intrinsik, faktor dari dalam, ya. Nah, faktor dari dalam itu memang faktor itulah yang bisa mengembangkan kita,
ya, menjadi diri kita seutuhnya. Menjadi diri kita seutuhnya. Tapi kita harus konsisten. Karena manusia itu musuh terbesarnya dua, Bapak Ibu. Udahlah, nggak usah nambah-nambah musuh. Kita sudah punya musuh. Musuh terbesar itu ada dua. Yang pertama setan, yang kedua hawa nafsu. Itu musuh kita. Sudah, dua itu aja sudah berat. Apalagi mau nambah-nambah musuh. Nggak ada gunanya. Ya. Setan sama hawa nafsu itu musuh besar kita yang berat. Itu sudah berat. Apalagi mau nambah-nambah lagi yang lainnya. Makanya tergantung kita menyikapi segala sesuatu permasalahan dan berita yang di luar maupun yang di dalam, ya Bapak Ibu. Kalau kita terlalu sibuk mencari kesalahan, ya, dan mempermasalahkan diri kita pun, ya mungkin nggak jauh dari itu. Tetapi pada dibalik lagi, ketika kita mencari solusi-solusi, ide-ide dan gagasan, ya, yang baik-baik yang kita sampaikan, yang kita timbulkan, ya itu cerminan daripada ya mungkin diri kita, insya Allah, ya di situ. Jadi mindset kita itu harus kita rubah. Budaya positif ini, mindset terutama yang harus kita rubah. Yang tadinya berawal dari circle pengaruh, ya, circle itu pengaruh, ya, lingkungan, energi negatif, rubah circle energi positif. Dan potensi kita ini luar biasa besar yang diberikan yang Maha Kuasa. Tergantung kita membawanya, membawa diri kita itu untuk maju ke depan. Ketika kita sudah step by step, ya, melakukan circle energi positif, kita akan terbuka lagi wawasan kita, dan kita akan jauh ke depan daripada mereka yang circle negatif energi. Dia akan mundur ke belakang pola pikirnya. Dan saya terkesan juga apa yang disampaikan oleh Pak Toto pada Pak Toto, ya. Terkesan juga saya sama Pak Toto waktu pada saat di Pembina itu. Ini saya serap kata-kata Pak Toto itu, dan saya ternyuh dalam hati itu. Layaknya seperti besi. Besi itu ada potensi karat, sama dengan kita. Kita pun begitu, ada potensi yang menghancurkan. Tetap, kenapa harus dipiara potensi yang menghancurkan itu? Ya kan? Kenapa harus kita piara potensi-potensi itu yang akan menghancurkan kita? Yang membuat kita tuh menjadi lemah. Yang membuat kita itu menjadi tidak berdaya oleh diri kita sendiri. Mengapa sudah dipelihara? Ketika karat itu menggerogoti, nanti sebesi itu akan rusak, bahkan sebesi itu akan hancur, bahkan lebur dia jadinya. Begitu dari kita itu, kita akan dengan sendirinya, bukan orang lain, dengan sendirinya kita itu akan terhempas jauh ke belakang dibanding mereka yang punya motivasi tinggi untuk selalu mengupgrade, kata dalam bahasa zaman sekarang, mengupgrade diri kita agar kita tuh ke depan tuh jauh lebih maju. Nah, kita sekarang sudah punya wadah di SMA satu Kebun Tebu ini. Kenapa nggak kita kembangkan SMA satu Kebun Tebu ini untuk lebih maju dengan potensi-potensi yang ada pada diri kita masing-masing? Makanya ketika kita semakin banyak membaca, semakin banyak belajar, pun kita akan semakin maklum, pun kita pun semakin susah untuk menyalahkan orang lain, pun kita pun semakin menghargai orang lain ketika itu. Tetapi kalau ketika kita hanya berpangku tangan, menghitung langit, menghitung bintang, dia itu hanya andai kata seumpamanya, kemudian mendengarkan hal-hal yang sifatnya negatif, ya, pun dengan sendirinya kita akan begitu juga, hancur juga, terhempas, ya. Nah, inilah budaya-budaya positif ini yang harus kita kembangkan, ya. Program-program pada saat saya persentase di SMA 1 Liwau itu banyak.
Di antaranya saya sebutkan umumnya program Salasa. Salasa, hari itu kan ada kan hari Selasa kan? Ini programnya, program Salasa. Sapa, senyum, salam. Salam, senyum, sapa. Salah satunya. Itu udah menjadi lisensi. Program Salasa menjadi lisensi di kawan-kawan kita di komunitas CGP. Kemudian ada lagi program Lia, nama orang Lia, ada ya, kita lihat. Program Lia itu apa? Lia sampah aku. Apa itu? Maksudnya apa ya? Hah? Lisa, Lia sampah aku. Lia juga begitu, Lia sampah aku. Kayak gini contohnya nih. Nah, ini lihat sampah di aku. Itu. Iya, ada sampah diambil. Ini penerapan. Oh ya. Ya. Ini contohnya seperti itu ya. Lihat sampah aku. Program Salasa. Senyum sapa salam. Nah, maksud kami juga nanti ketika kita sudah membicarakan budaya positif, ya harapannya itu kita bisa memberikan kepada siswa-siswi kita, ya. Tadi ada yang ngomong juga tutur kata, betul, itu bersumber dari faktor intrinsik dari dalam, ya, tutur kata. Karena kejahatan verbalisme itu lebih kejam dibandingkan kejahatan fisik. Verbalisme itu kata-kata, Bapak Ibu. Tetapi verbalisme ini ketika ada orang yang nggak berkenan, nggak sehari 2 hari hilang. Verbalisme itu dia akan membekas, bahkan sampai meninggal pun dia mungkin masih ingat. Itu kejahatan verbalisme itu. Hati-hati ketika kita berbicara, ya, bertutur kata. Nggak bisa kita itu, karena kita itu nggak bisa hidup sendiri ternyata. Kita itu adalah zon politikon. Betul ya Bu Enya ya? Zon politikon kita itu. Kita itu makhluk sosial. Nggak mungkin begitu kita meninggal kita ngubur diri kita sendiri. Pasti kita juga membutuhkan orang lain. Saya nggak bisa hidup sendiri. Betul, nggak bisa hidup sendiri, nggak bisa hidup sendiri ya. Nggak bisa. Dan itu harus kita sadari, kita harus menyadari juga. Verbalisme itu lebih jahat, lebih kejam dibandingkan fisik, dibandingkan dan kegiatan-kegiatan yang lain menyinggung. Karena verbalisme itu bisa menghancurkan mental seseorang. Nah, maka sebaliknya verbalisme juga yang positif yang harus kita berikan terhadap orang lain supaya mental yang ada pada anak didik kita itu terbangun. Jangan sekali-kali begitu kita ngajar, dan sekali-kali ya kita ngajar itu mengucapkan hal yang menghancurkan mental, nggak boleh. Ya, walaupun dia terlambat, nggak boleh. Ternyata nggak boleh. Jadi seorang guru itu memang berat, susah, karena seorang guru itu bukan sekedar mengajar, bukan, tetapi dia juga harus bisa mendidik. Itu seorang guru. Nah, kalau mengajar mudah, sifatnya hanya mentransfer ilmu, ya. Tetapi mendidik ini jauh lebih berat. Tetapi kita punya harapan. Kenapa? Tugas yang mulia itu adalah menyebarkan kebaikan. Itu tugas mulia. Kajiannya dalam kok, udah menyebarkan kebaikan itu tugas yang sangat mulia. Pewaris para nabi itu ulama. Ini saya selipin karena ada beragama juga ya. Tugas para nabi itu, pewaris para nabi itu ulama. Ulama itu diantaranya salah satu yang disebutkan itu guru. Ya, guru kita ini
tugasnya mendidik guru. Tapi jangan khawatir ketika kita dibuat gundah gulana oleh siswa kita, dibuat tantangan kesabaran kita, dibuat kadang-kadang kita udah press mau mengajar ya, begitu kita udah niat mengajar, udah press pengen menyampaikan materi, ada aja siswa kita itu yang membuat kita tuh kadang membutuhkan kesabaran kita, kecewa kita. Tetapi yakinlah Bapak Ibu, semua itu nanti suatu saat dikala kita nanti menghadap Yang Maha Kuasa, boleh jadi sekian siswa yang kita ajarkan itu, mana tahu salah satunya akan menarik tangan dia kita ke surga. Amin ya Allah. Makanya mulia tugas guru itu. Amin ya Allah. Mana tahu di antara sekian banyak ratusan anak yang telah kita ajarkan itu, dikala kita susah, duka-duka nanti atau susah, jangan sampai. Tapi ini kan anak kata-kata ya, ada salah satu di antara siswa kita yang menarik tangan kita itu ke surga. Itu harus menjadi motivasi kita supaya kita tuh gak jengkel terus sama anak-anak itu. Itu motivasi kita, harus kita tanamkan seperti itu. Harus kita jaga motivasi dalam hati kita. Ya. Itu Bapak Ibu ya. Nah, silakan santai aja, relaks saja. Itu sudah disediakan teh sama kopi. Silakan sambil mendengarkan lagi, sambil minum. Silakan ngopi dulu, Bapak Ibu. Pendra, silakan Pendra. Gorengannya di meja dulu, Silakan, santai saja. Boleh, silakan. Itu ya, Bapak Ibu ya. Atau kita lari ke permainan. Ya. Ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Budaya positif. Inti dari konsep inti budaya positif. Yang pertama ya, perubahan paradigma positif. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Yang ke-8, segitiga restitusi. Nah, 8 ini saya akan kembangkan 4, dan 4-nya lagi akan disampaikan oleh Ibu Rahayu MPD ya. Tuh. Nah, ini konsep inti budaya positif. Kita buka dulu. Yang pertama itu apa ini? Paradigma. Ya. Perubahan paradigma positif. Pembelajaran dengan paradigma baru. Ya. Apa itu? Pembelajaran dengan paradigma. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran. Apa itu prinsip pembelajaran? Prinsip ini, kalau yang namanya prinsip itu dia sesuatu yang pokok. Itu prinsip itu. Sholat itu prinsip pokok. Kenapa? Nggak boleh ditinggalin. Itu prinsip. Puasa itu pokok. Kenapa? Nggak boleh ditinggalin kalau puasa Ramadan. Ya? Ya. Itu prinsip semua itu. Zakat itu prinsip. Kenapa? Nggak boleh ditinggalin. Zakat fitrah. Kalau zakat Bali ya bagi yang memang udah kecukupan ya. Tuh. Haji prinsip, tapi bagi yang mampu. Nah, ini pembelajaran berdiferensiasi itu prinsipnya. Ya. Jadi prinsipnya itu pembelajaran berdiferensiasi. Paradigma sekarang yang dikembangkan, paradigma baru sekarang yang dikembangkan itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Itu prinsip itu ya.
Sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, ya. Nah, apa itu yang prinsip-prinsip tadi Bu, yang prinsip-prinsip tadi apa? Pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu berdiferensiasi? Diferensiasi itu berasal dari bahasa apa, Bapak? Bahasa Inggris. Wih, mantap, bisa. Differentiation ya, bisa. Perbedaan, ya kan? Diferensiasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu differentiation ya. Perbedaan kan, artinya kan? Iya, perbedaan. Artinya begini, anak didik kita itu macam dan ragamnya, serta penyerapan daya serap ya, nggak sama. Yang dimiliki siswa didik itu nggak sama daya serapnya. Makanya di situ ada pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kita sebagai guru itu bagaimana melaksanakan pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan daya serap yang dimiliki oleh siswa-siswi kita. Ya dia, Pak Kris ya. Jadi kita lihat daya serap anak itu kan berbeda-beda, ya kan, Pak Hendrik ya, berbeda-beda. Nah, dari daya serap yang berbeda-beda itu kita bisa kalkulasikan. Ada strateginya ternyata. 3 tahapan strategi yang harus kita berikan untuk mempermudah pembelajaran berdiferensiasi. Ya, yang pertama itu berikan konten, Bapak Ibu ini konten ya. Yang kedua proses, berikan prosesnya. Yang ketiga itu tagih produknya. Itu pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama konten. Ini kan konten-konten itu kan kalau sepintas anggapan kita kan konten ya, tapi konten itu ternyata bahasa umum dan luas arti dan maknanya. Kalau kita sebagai guru, konten itu apa? Materi lah kata dasarnya, penyederhanaannya materi. Nah, setiap kita mempunyai ya kan materi-materi pokok bahasan, sub pokok bahasan yang disampaikan kepada peserta didik kita. Itulah yang disebut dengan konten. Ya. Jadi materi yang kita berikan kepada peserta didik kita itu ya, dia daya serapnya di mana nanti ini? Apa di tulisan? Ya kan? Apa nggak sanggup di tulisan, atau kita klasifikasi audio dengan pendengaran, ya kan? Audio dengan pendengaran atau dengan slide skema seperti ini, ya. Ini strategi ini. Salah satu strategi ini kita seperti ini, memberikan slide dalam proses pembelajaran. Ada juga anak yang sebatas diberikan konten, materi, sanggup dia menyerapnya dengan tulisan. Ada yang seperti itu. Di sisi lain, siswa kita tuh ada yang nggak sanggup juga dengan tulisan. Oh, nggak sanggup dia dengan tulisan. Maka langkah kedua dengan audio, kita dengarkan. Yang mendengar nanti dia menyerap, mendengar nanti dia menyerap, mendengar nanti dia menyerap. Gitu ya. Terus yang berikutnya dengan slide ini jauh langkah yang sangat luar biasa dengan slide, dengan gambar. Maka di sini akan terlihat pokok gambarannya anak tadi itu, ya. Itu strateginya yang kita
berikan kepada peserta didik kita. Itu yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kebutuhan anak kita itu, saking banyaknya anak kita itu, ya kita sesuaikan dengan kemampuannya, ya, dengan serapan daya tangkap dia ketika dia belajar. Makanya tercetuslah paradigma baru itu, pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itu. Artinya kita kembangkan Bapak Ibu, ya, jangan monoton. Itu maksudnya tuh, ya. Jangan monoton mengajar di kelas. Kalau kita monoton, umpamanya kita ambil alih hanya satu pihak saja, namanya teacher center, ya. Teacher center itu pembelajaran hanya berpusat pada guru, monoton ya. Contoh nih, yang teacher center ini umpamanya kita DP-kan, kita terangkan, kita ceramah, kita kasih tugas, kemudian tuh habis itu dikumpulkan, ya, kita terangkan lagi. Kitanya dengan sendirinya mabok. Pulang-pulang sekolah memang capek, tapi kita nggak tahu apa yang kita kerjakan capek. Kita kan ngerasa begitu Ibu ya, WL ya. Kita ngerasakan begitu pulang ngajar kita capek berat itu. Tapi di mana letak capeknya? Ngangkat batu enggak, ngangkat pasir enggak, capek gitu ya. Karena kita sendiri yang ngolah itu, mindset kita sendiri yang bekerja gitu ya. Itu jauh lebih lelah. Jauh lebih lelah. Gitu. Aduh, pokoknya capek bener lah, memang ngajar dulu itu. Tapi makanya disiasati dengan berdiferensiasi tadi itu. Apa polanya? Strategi ini proses ya. Ubah yang tadinya teacher center kepada student center. Yang awalnya teacher center diubah kepada student center. Jadi anak-anak itulah yang suruh aktif. Apalagi sekarang enak, HP ya, ada HP itu manfaatin aja. Daripada nanti kita ceramah depan umum, iya kalau didengerin. Kadang-kadang dia mojok main game. Kenapa kita nggak bisa memberdayakan HP dia? Atau dia asik sendiri, sibuk sendiri ya dengan HP-nya dan mubazir. Nah, HP itu salah satu adalah referensi digital. Tuh HP itu salah satunya, laptop, HP itu referensi digital. Ya kita manfaatin aja HP anak-anak itu tadi itu. Kita berikan urusan secara umum, ya kan? Kemudian silakan kita terapkan, anak-anak itu suruh browsing. Kemudian hasil browsingnya suruh pertanggungjawabkan persentase maju ke depan atau kita buat kelompok itu, ya. Yang kerja anak bukan kita. Jadi belajar tuh enak, nyaman. Kita posisi kita di dalam kelas itu hanya mendampingi, satu, memberikan motivasi, kita menjadi motivator, ya. Dua, terus kita memberikan pengayaan aja, pengayaan gitu. Pasti anak tuh bertanya, Pak ini apa sih Pak maksudnya? Begini. Pak itu gimana sih Pak? Begini itu. Kita gitu aja, muter kita ngeliatin. Nanti anak itu kan bertanya, Pak ini gimana cara? Kita jelasin gitu. Diubah itu menjadi student center. Ya, student center. Itu lebih efektif, jauh lebih baik seperti itu. Karena ketika anak itu diberikan kesibukan, berhenti di aktivitas yang gak bermanfaat, pasti itu. Daripada kita sendiri yang trauma habisnya, kita ambil alih. Bagus sih memang, tapi efeknya di kita semua. Dan anak itu ya kalau mendengarkan, kalau enggak bahkan bercanda dan lain sebagainya, kita ya bingung. Tapi kalau kita kasih kesibukan, aktivitas, dan aktivitas itu dalam proses pembelajaran, maka dengan sendirinya anak itu akan ikut, ya, masuk ke dunia kegiatan proses pembelajaran. Kita yang mendampinginya, kita yang mengarahkannya, kita yang memberikan pengayaannya. Anak itu yang bekerja. Itu yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ini paradigma baru. Nah, maksudnya mindset kita sebagai guru
lakukan itu untuk perubahan pembelajaran. Dan anak ternyata setelah kita kasih tanggung jawab, dia yang bekerja, dia yang melakukan, dia yang membaca, kemudian yang mempersentase, hasilnya dipertanggungjawabkan maju ke depan, bahkan dibuat kelompok, maka anak itu daya serapnya lebih tinggi dan dia paham ketika dia pulang ke rumah, dan dia akan ingat apa yang dia lakukan dan dia kerjakan. Itu yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu ya, seperti itu ya, itu pembelajaran berdiferensiasi. Ini paradigma baru. Kemudian yang berikutnya, disiplin positif. Ini ya, materi yang berikutnya disiplin positif. Apa itu disiplin? Disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri. Nah, mengacu pada disiplin diri, ya kan? Yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Tuh. Kemudian, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Ini jauh lebih dalam maknanya. Ini kalau kita kaji jauh lebih dalam maknanya ini ya. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ya. Jadi kalau sebelum-sebelumnya kita itu lebih banyak mengembangkan yang namanya reward dan punishment. Ya? Ya, Bu SD ya. Aku ya. Kita tuh lebih banyak mengembangkan pola-pola ya, punishment dan reward dan punishment. Itu ekstrinsik. Kalau dia baik, ada gurunya, kita kasih apresiasi. Kalau yang nggak baik, bahkan nakal, kita kasih punishment, hukuman. Ternyata setelah dikaji, ini kurang mengena di kita sebagai pendidik. Yang dapat penghargaan tadi, ketika ada gurunya, dia akan berlaku baik. Dilihat ada Pak Supri baik, ada Bu Ayu baik. Tapi ketika nggak ada Pak Supri, nggak ada Bu Ayu, berubah lagi. Kenapa? Motivasinya karena penghargaan. Tadi dikasih permen, coklat. Itu. Nah, ketika ada yang jahat juga begitu. Dikasih hukuman, dikasih kerjaan, suruh nulis umpamanya sekian juz. Dengar ya. Biasanya nggak sekolah lagi kan mau begadang. Karena sekian juz nulis, mabok siswa kita. Iya, besok dia berubah, tetapi nggak menjamin itu berubah. Iya, karena di situ dilihat ada Pak Supri, ada Bu Ayu, berubah dia. Tetapi kalau nggak ada Pak Supri, Bu Ayu, kembali lagi ke habitatnya dia, ya, nakal lagi. Nah, disinilah PR kita Bapak Ibu ya, PR kita. Ini maknanya jauh lebih dalam. Bagaimana caranya kita ubah? Setiap anak mempunyai potensi. Potensi itu besar sekali, sangat luar biasa potensi yang terdapat pada anak itu. Seperti yang saya sampaikan waktu pembina pramuka waktu itu, seperti layaknya gunung es ya. Gunung es itu hanya sedikit yang tampak, tetapi pada hakikatnya di dalam lautan itu lebih luas sekali gunung es itu yang
ada. Artinya luas sekali potensi manusia itu. Nah, yang nggak tampak itulah juga harus kita kembangkan. Salah satunya yang kita sentuh itu dari faktor intriksnya, ya, intriksnya. Aduh, bahasa Inggris mau ampun DJ. Bagaimana itu cara mengembangkannya? Kita ajak anak itu untuk mengenal, untuk berbicara, untuk berkomunikasi, manfaat-manfaat materi-materi yang kita sampaikan. Caranya, Bapak Ibu. Manfaat umpamanya sholat berjamaah itu bagaimana kita sentuh hatinya, ya. Manfaat buang sampah itu seperti apa kita sentuh hatinya. Itu faktor intrinsik. Kita memperkaya hati dia dengan manfaat-manfaat aja, ya. Terus kita korelasikan dengan kehidupan kita setelah kehidupan dunia ini. Dia akan terbuka mindsetnya. Sholat berjamaah itu pahalanya 27 derajat, manfaatnya, ya. Sholat berjamaah itu membuat diri kita bersih, membuat diri kita suci. Selagi kita punya air wudhu, contoh ya, selagi pula malaikat akan mendoakan kita yang baik-baik. Contoh ini mah contoh ya. Makanya orang yang menjaga wudhunya itu pasti akan dijaga oleh malaikat. Namanya malaikat Rahman. Itu yang menjaga wudhu aja itu, belum melakukan sholat, baru menjaga wudhu, itu pahalanya sudah luar biasa. Manfaat-manfaat itu yang kita kasih sama anak itu, contoh ya. Terus ya, kita juga ada hidup setelah kehidupan dunia, kita kenalkan, ya kan, dengan kita banyak beramal, banyak sholat, kita akan dihindarkan dari azab kubur, ya kan. Tuh, azab kubur. Kita akan dilindungi oleh yang namanya amalan-amalan kita. Kita sentuh hatinya. Itulah yang disebut dengan faktor intriksnya, ya, motivasi yang kita bangun dari dalam dirinya. Sehingga ada nggak ada kita, dia akan sama perbuatannya, pasti yang baik-baik. Wah, ada Pak Usuk, sholat. Nggak ada Pak Usuk, nggak sholat. Nggak ada Pak Usuk, tetap sholat. Karena dia sudah tahu manfaatnya, hikmahnya, ya. Tuh, itu jauh lebih baik daripada kita mengembangkan faktor ekstrinsiknya. Itu yang menjadi acuan kita sebagai guru tadi itu. Maknanya sangat luas sekali, sangat dalam sekali ketika kita sudah menyentuh anak itu dengan faktor intrinsiknya ini. Kita menganggap anak itu adalah, ya, generasi emas, generasi gemilang yang akan meneruskan kebaikan-kebaikan kita. Kita sentuh ketika kita menyampaikan satu kebaikan, maka Allah akan memberikan 10 kebaikan. Bahkan mandala ala khairin falahu mislu ajrin fa'ilihi. Bahkan barang siapa hanya sebatas menunjukkan kebaikan, ya, ini bahkan ya. Barang siapa orang yang menunjukkan kebaikan, maka pahalanya sama seperti apa yang dia kerjakan. Kita sentuh faktor intrinsiknya. Ketika dia melakukan, kita tidur, kita dapat pahala, ya, dan sebagainya. Ini memang tugas berat kita di situ. Disiplin ini yang, nah, disiplin ini sangat penting karena mengacu keberhasilan juga, salah satunya disiplin itu juga mengangkat martabat kita. Itu disiplin. Dengan orang berdisiplin, dengan sendirinya martabatnya akan terangkat. Beda dengan orang yang jauh lebih disiplin, pasti akan diabaikan orang lain. Tuh, disiplin apapun itu, pokoknya kalau kita disiplin benar, itu akan dengan sendirinya mengangkat harkat dan martabat kita sebagai manusia. Nah, ini disiplin positif namanya. Kemudian yang berikutnya, karena tinggal 10 menit lagi, nilai-nilai kebajikan.
Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Ini yang pertama, profil pelajar Pancasila. Ini bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar, kritis dan kreatif. Ini yang dikembangkan, ini nilai kebajikan yang tadi. Dari disiplin sudah kita sampaikan, ya kan? Sudah kita berikan contoh. Nanti diserap lagi ke nilai-nilai kebajikan, akan berubah menjadi nilai kebajikan dari disiplin tadi itu. Makanya disiplin dulu. Kalau kita disiplin, jauh akan menerima manfaatnya. Salah satunya dari disiplin akan lahir kembali nilai-nilai kebajikan. Daripada gak disiplin, susah akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Makanya disiplin itu penting, sangat penting sekali. Kemudian IBO, Primary Years Program. Ini udah berbicara tentang instansi ya. Karena ini, kalau di sekolah ini kita kembangkan ini profil pelajar Pancasila. Ini kan kita sudah mulai kelas 10, kelas 11 ya. Kemudian apalagi IBO Primary Years Program PYP yang di instansi ya, dan bisa dikembangkan di luar, tapi lebih khusus di instansi. Kalau kita di sekolah, apa itu? Toleransi kita kembangkan, nilai-nilai kebajikannya. Setelah lahir disiplin positif, pasti dia akan berkembang. Toleransi, rasa hormat, integritas mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Ini lahir ini semua, insya Allah menjadi baiti jannati kalau dalam bahasa hadis ya. Hadis hanya itu mengatakan tuh kalau udah seperti ini udahlah baiti jannati, rumahku yang kedua di sekolah itu adalah surgaku. Jangan ciptakan baiti an-nari, rumah keduaku di sekolah itu neraka bagiku. Jangan ciptakan itu. Ciptakanlah baiti jannati, rumahku, baik di rumah tanggaku dan rumah di sekolahku itu baiti jannati, surgaku itu ya. Ekuan seperti itu Bapak Ibu. Nah kemudian yang berikutnya 9 pilar karakter. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian, tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis. Nah diplomatis ini penting, karena diplomatis ini salah satunya tujuan untuk mencapai, itu diplomatis. Orang yang pintar diplomatis itu insya Allah akan tercapai apa tujuannya, walaupun prosesnya, perjuangannya luar biasa. Nah diplomatis ini yang harus juga kita kembangkan. Dengan diplomatis apa harapan kita, tujuan kita insya Allah tercapai, walaupun prosesnya pahit dan getir. Ya kita bangun itu diplomatis tadi itu. Kemudian hormat dan santun, dermawan, suka menolong, gotong royong, percaya diri, banyak nih akan timbul. Kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Rendah hati, nggak rendah diri, beda. Rendah hati dengan rendah diri beda. Rendah hati itu orang yang luar biasa hebat, ilmunya bagus, ya, tetapi dia layaknya seperti padi yang merunduk, nggak mau menonjolkan, tetapi dia tetap menghargai orang lain walaupun ilmunya tinggi. Yang repot ini kan masih setengah-setengah, sana enggak, sini enggak, lajunya nyalain orang aja kerjaannya. Itu yang
yang repot seperti kalau menggali sekalian sampai akar-akarnya. Kalau belajar sekalian silat itu. Biasanya kalau belajar silat setengah-setengah sombong dia. Siapa yang tantangin sama dia itu setengah. Beda dengan orang yang ilmunya silatnya luar biasa bagus, dia akan selalu rendah hati, ya. Tetapi dia menjaga sikap apa? Integritas dia dan sikap apa? Kemandirian dia dan tanggung jawab dia dan harga diri dia itu. Di balik itu semua. Kemudian yang terakhir, kebutuhan dasar manusia. Nah, itu semua yang saya katakan tadi itu tidak lepas daripada kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia itu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatannya. Ini kebutuhan dasar manusia. Kemudian diantaranya apa itu? 5 dasar kebutuhan manusia. 1, kebutuhannya adalah untuk bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, kesenangan. Yang keempat, kasih sayang dan rasa diterima. Yang terakhir, kebebasan. Ini kebutuhan kita sebagai manusia. Menurut siapa? Dr. William Glasser. Ini menurut dia. Yang dia kaji, yang dia teliti. Karena memang yang namanya manusia itu diciptakan itu sempurna. Dia ada faktor fisik dan ada faktor non fisik. Yang non fisik itu disebut dengan psikologi. Yang fisik itu badania. Yang fisik itu badania. Semua itu harus kita penuhi, baik kebutuhan fisik maupun kebutuhan non fisik yang kita sebagai manusia harus kita penuhi. Ya, dengan cara-cara yang tadi itu yang saya sampaikan, cara-cara yang berjenjang tetapi dia mengenal. Ya, ini. Jadi Bapak Ibu, demikian. Karena waktunya sudah berjalan terus, sementara masih ada satu lagi kawan kita yang akan menyampaikan materi berikutnya. Di sini kan ada 8 materi, 4 materi sudah saya sampaikan, nanti 4 lagi akan disampaikan oleh Bu Ayu. Moga-mogahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Amin. Kemudian yang lebih penting lagi, bagaimana kita bersama-sama untuk melaksanakannya agar harapan kita itu panjang. Moga-mogahan menjadi amal jariah kita, ya. Dan moga-mogahan dengan wasilah itu Allah itu, kalau kata Pak Supri, apa dong? Moga-mogahan ya juga akan ditinggikan derajat kita oleh Yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Karena waktunya mepet, nggak ada sesi pertanyaan ya, karena waktunya mepet, karena udah sore juga. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dong.